Kita masuk hadis selanjutnya 298 dan hadis kedua dalam pasal kita ini. Yang bunyinya dari Uqbah bin Amir dengan sanad sahih tentunya, yang pegang bukunya di halaman 316 ya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Idza tatahhara ar-rajul thumma ata al-masjida yar'a as-shalah, kataba lahu katibahu aw katibuhu bikulli khutwatin yakhuttuha ila al-masjid 10 hasanat. Wal qa'idu yar'a as-salata qal qanit wa yuktabu minal musallin min hina yakhruj min baiti hatta yarji'a ilai." Apabila seseorang bersuci kemudian datang ke masjid untuk menjaga solat supaya mendapatkan solat berjamaah wajib, maka kedua penulisnya, maksudnya malaikat kiri kanan di pundaknya, atau salah satu penulisnya akan menulis 10 kebaikan dengan setiap langkah yang diayunkannya ke masjid. Orang yang duduk menjaga solat seperti orang yang solat berdiri. Dia ditulis termasuk orang-orang yang solat sejak dia keluar dari rumahnya sampai dia kembali ke rumahnya. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, At-Tabarani dalam Mu'jam al-Kabir dan Mu'jam al-Awsat, dan sebagian jalannya adalah sahih. Ibnu Khuzaimah juga menyebutkan dalam sahihnya. Ibnu Hibban juga menyebutkan dalam sahihnya, ya, secara terpisah dalam 2 tempat. Hadits ini teman-teman sekalian menyempurnakan bahasan kita 5 riwayat yang sudah kita bacakan tadi di urutan nomor 1 dalam pasal kita ini. Tapi kita coba bedah lagi, yaitu potongan pertama, idza tatahhara ar-rajul, apabila seseorang itu bersuci. Yang sudah kita jelaskan tadi, bersuci lebih afdal di rumah. Ini saya sering lihat teman-teman kita muslimin di Indonesia ini, mereka nggak tahu kenapa malas sekali berwuduk sebelum keluar rumah, ya, atau sebelum tinggalkan kantor menuju ke masjid. Wuduk dulu, itu lebih afdal. Ya. Akhirnya antri di tempat wuduk masjid. Gitu kan. Thumma atal masjidah yar'as shalah. Kemudian dia pergi ke masjid betul-betul karena ingin menjaga sholat itu, supaya jangan luput darinya. Dan ini berarti ada perintah teman-teman sekalian untuk tidak boleh main-main soal sholat dan tidak ada negosiasi. Azan, berhenti semua aktivitas. Tiba waktu sholat, sholat di awal waktu. Kejar berjamaah di saf pertama kalau perlu di masjid. Ya. Kataba lahu katibahu aw katibuhu bikulli khutwatin yakhuttuha ila al-masjid 10 hasanat. Ini luar biasa nih. Ini tambahannya dari lafaz-lafaz sebelumnya tadi. Maka kedua pencatat dari malaikat di kiri kanan pundaknya, atau salah satu pencatatnya, itu akan mencatat, ya, setiap langkahnya yang dia melangkah 10 pahala. 10 pahala. Tadi kan lafaz-lafaz sebelumnya, 1 langkah catat 1 pahala dan diangkat derajat yang 1 mengampuni dosa, kan gitu. Sekarang ternyata riwayat ini yang disahihkan oleh para ulama hadits, Ahmad, Abu Ya'la, Tabarani, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, semuanya rahimahumullah. Ternyata Allah tambahkan lagi 10 pahala. Bisa bermakna tadi yang 1 pahala itu, yang 1 langkah dicatatkan pahala dan diangkat derajat, yang 1 mengampuni dosa, itu yang dilipat gandakan 10 kali lipat, atau memang Allah Subhanahu wa taala lebih luas lagi rahmatnya. Tadi langkah yang 1 dicatat 1 pahala, diangkat derajat, dan 1 mengampuni dosa. Bisa juga bermakna adalah dua-dua langkah ini. Ya, karena di sini dikatakan dalam hadis, bikulli khutwa yakhuttuha, di setiap langkah yang dia melangkah dicatat 10 pahala. Artinya yang tadi langkah pertama itu di hadis sebelumnya dicatat 1 pahala, diangkat 1 derajat. Yang 1 lagi dia melangkah, misalnya kanan dicatat itu, kiri dihapuskan dosanya. Dari sini tambahnya adalah ini ditambah 10 pahala, ini ditambah 10 pahala. Di sini ada pengampunan dosa, di sini ada 10 pahala. Di sini ada 1 pahala, ada 1 derajat, ditambah lagi 10 pahala. Berarti ini 10 terus gitu ya. Pahala itu tambahannya. Ditambah dengan yang tadi sebelumnya ada 1 pahala, berarti 11 pahala dan 1 derajat. Yang ini 1 dosa dengan 10 pahala. Nah, ini luar biasa teman. Harusnya sudah menjadi motivator ya, bagi orang yang walaupun sebersit iman dalam hatinya, untuk tidak menyia-nyiakan sholat di masjid. Selanjutnya
Ya. Kata Nabi SAW, wal qaidu yar'as salata kal qanit. Ya, jadi kalau kita bagi hadis ini, potongan pertamanya itu adalah idza tatahhara ar-rajul. Kalau seseorang itu bersuci, yang sudah kita jelaskan, ini potongan pertama. Potongan kedua hadis adalah thumma atal masjid yar'as salat. Ya, kemudian dia ke masjid untuk menjaga solat itu supaya tidak luput dari dia, tidak masbuk, tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama, tidak kehilangan berjamaah dan seterusnya. Potongan ketiga, katabalahu katibahu au katibu bi kulli khutwatin yahuttuha ila al-masjid 10 hasanat. Ini potongan ketiga. Maka setiap langkahnya akan dicatatkan 10 pahala oleh malaikat. Potongan keempat, wal qaidu yar'as salata kal qanit. Ya, ini tambahan juga dari lafaz-lafaz sebelumnya, yaitu orang yang duduk menjaga sholat seperti orang yang berdiri sholat. Jadi maksudnya datang ke masjid, dia duduk nih, dia tunggu antara maghrib isya misalnya. Nah pada saat dia duduk, sama saja walaupun dia duduk, dia cuman membaca beberapa ayat Al-Quran, berzikir, berdoa, atau dia majelis, atau duduk saja, walaupun dia diam. Maka sama dia sedang berdiri sholat. Selama tadi sudah kita jelaskan hadisnya, dia pergi ke musola, tidak ada yang membuat dia pergi kecuali karena sholat. Apalagi kalau dia nunggu sholat yang setelahnya. Kemudian potongan yang kelima, wa yuktabu minal musallin, dan dia akan ditulis termasuk orang-orang yang sholat sejak dia keluar dari rumahnya. Min hina yakhruju min baiti hatta yarji ilai. Semenjak dia keluar dari rumahnya sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Yang sudah kita jelaskan tadi, dia akan dicatatkan seperti orang yang sholat ya, sampai dia kembali ke rumahnya. Kita masuk hadis selanjutnya, hadis ketiga dalam pasal kita ini dengan sanad hasan nomor 299. Ya. Kita akan genapkan hadis kita sampai hadis 300 ya, insyaallah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man raha ila masjidil jama'ati fa khutwatun tamhu sayyi'atan wa khutwatun taktubu lahu hasana zahiban wa raji'a. Barang siapa yang berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah menghapus kesalahan dan langkah yang lain menulis satu kebaikan, pulang dan pergi. Riwayat oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan, At-Tabarani dan juga Ibnu Hibban dalam Sahihnya. Ya, tambahan di sini yang kita bisa ambil faedahnya adalah satu saja ditambah dengan manfaat-manfaat yang tadi sebelumnya ya, yaitu di sini ternyata kalau lafaz sebelumnya tadi cuma dijelaskan dia akan dicatatkan pahala pada saat ke masjid kan gitu. Pergi dicatat satu pahala, satu langkah dan diangkat 1 derajat. Bahkan tadi ditambah lafaz yang selanjutnya adalah 10 pahala. Yang satu mengampuni dosa dengan 10 pahala. Itu bahasanya kalau kita fahami secara zahir, seakan-akan pahala itu didapatkan pada saat ke masjid saja. Ternyata hadis kita yang 299 ini luar biasa. Lebih luas lagi rahmatnya Allah. Akan dicatatkan tadi semua itu pulang pergi. Jadi dia pulang ke rumahnya juga, selama dia ke masjid hanya untuk sholat, maka subhanallah akan dicatatkan sama. Begitu dia pergi tadi, satu langkah peninggian derajat dicatat 1 pahala atau 11 pahala dari tambah 10 ya. Satu ngampun dosa dengan 10 pahala, pulangnya juga akan sama. Ini luar biasa rahmat Allah SWT dan bagaimana mudahnya seorang muslim mengejar pahala. Yang terakhir teman-teman sekalian hadis 300 ya. Dari awal kita belajar dan tentu kita sudah belajar lebih dari 300 hadis ya. Sebagai contoh misalnya tadi hadis nomor 297, dalam nomor 1 itu ada 5 riwayat gitu kan. Dan hampir semua di awal-awal kita bahas seperti itu. Dan saya melihat tidak kurang dari 500 sampai 600 hadis sudah kita pelajari ya. Alhamdulillah, semoga Allah berkahi tentunya. Hadis yang terakhir yang kita bahas pada siang ini insyaallah hadis keempat dengan sanad sahih dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man tawadda fa asbagal wudu thumma masya ila salatin maktubah fa sallaha ma'al imam ghufira lahu dhanbuh. Barang siapa yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudu, kemudian dia berjalan untuk melaksanakan sholat fardu, lalu dia melaksanakannya bersama imam, maka dosanya diampuni. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah.
Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita hal yang penting sekali, yaitu perhatikan baik-baik yang kita tambahkan dari manfaat-manfaat yang sebelumnya ya, adalah sholat bersama imam. Kan lafadznya siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian dia berjalan untuk melaksanakan sholat fardu. Ya, niatnya memang untuk itu. Apa yang di sini dikatakan? Fasallaha ma'al imam. Maksudnya dia sholat bersama imam. Yang dimaksud kata ulama adalah imam jemaah pertama. Ya, walaupun ada yang mengatakan semua imam yang kita sholat di masjid sama. Gitu. Tapi yang dimaksud sini adalah karena ini berhubungan dengan keutamaan sholat di awal waktu juga ya. Maka adalah dia berusaha mengejar agar tidak ketinggalan imam yang sudah ada yang di jamaah pertama itu. Ya. Maka akan dibersihkan dosa-dosanya. Akan dibersihkan dosa-dosanya. Jadi subhanallah tadi kan dosa dimaafkan ya, dengan setiap langkah cuma satu langkah satu dosa. Satu langkah satu dosa gitu kan. Sekarang tidak. Kalau dia keutamanya lebih luas lagi, kalau dia sholat berjamaah sama imam, dia kejar supaya jangan ketinggalan berjamaah sama imam, apalagi takbiratul ihram pertama, maka diampuni dosanya. Maksudnya dosa-dosanya. Rahmat Allah luas, kita berharap semua dosanya insya Allah. Allahu a'lam. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan akan datang nanti di hadis nomor 301 ya. Masih dalam kitab sholat di bab yang sama atau di pasal yang sama.